Yang lainnya juga boleh ya, boleh memberikan jawaban, tidak hanya Grace ya. Sekarang ada 7 orang yang datang ini. Siapa? Ada Ana ya. Ada Ana tambahan. Oke, karena mungkin signal atau koneksi dari Grace, sekarang coba Ana. Ana ini. Ana. Ini ya, coba Ana berikan contohnya di mana informasi yang berasal dari information source berbeda maknanya dengan yang diterima oleh destination ya. Oke, ini ada jawaban tertulis ya, ada jawaban tertulis dari mana, dari Mbak Fitri Nilamsari. Berikan contoh model komunikasi ini SMS lagi katanya. Jika sinyalnya baik, maka pesan yang dikirim tidak akan mengalami penundaan dan pesan yang terkirim tidak putus-putus ya. Ya. Kemudian Prima memberikan contoh seorang wartawan yang mendapat berita kemudian disiarkan ke radio. Nah, maksud saya itu adalah apa contohnya terjadi perbedaan makna ya. Perbedaan makna apa yang diinginkan dari information source berbeda maknanya yang diterima oleh destination yang diakibatkan oleh adanya noise sumber ya, noise source ya. Silahkan ditulis, tidak apa-apa ya. Dalam menyanyikan lagu ya, namun baik yang dinyanyikan tidak dengar dengan jelas karena banyaknya penonton. Ya, ini benar ya. Karena dia menyanyikan lagu karena suara gaduh sehingga yang terdengar bagi orang penikmat lagunya itu tidak sesuai ya dengan aslinya ya. Ya, sambil ditunggu ya, saya tunggu ya jawabannya ya. Kata kuncinya di sini aja, jadi berbeda yang dikirim dengan yang diterima, itu aja kata kuncinya ya. Ini Ana mencontohkan kepala desa memberi pengumuman lewat alat pengeras suara karena suara mikrofon kurang maka rakyat kurang bisa memahami. Loh, apa? Contohnya apa? Pengumumannya apa gitu loh. Jadi detail jawabannya ya. Ya. Pengumumannya apa gitu loh. Misalnya pengumumannya jelas
ini misal contohnya, ternyata yang diterima oleh masyarakat gini gitu loh. Nah, misal diumumkan kepala desa hari Rabu tidak wajib ya, tidak wajib membayar iuran. Nah, kata-kata tidaknya hilang ya, karena gaduh, karena bising, karena ada gangguan yang terdengar iuran wajib. Nah, jadi berbeda lagi maknanya yang diterima oleh rakyatnya, tidak sesuai dengan apa yang diinginkan oleh kepala desa ya. Ini kita berikan contoh saat majikan menyuruh beli pouch, yang dimaksud koran, tapi karena pengucapan yang berbeda yang dibeli bakpao ya. Pouch bisa berarti koran dan bakpao ya. Oke ya. Ya mungkin faktor udara, faktor gangguan juga, sehingga dalam misalnya pronunciation mungkin ya yang dengarkannya berbeda ya. Kemudian grace ya, misalnya Bapak sendiri yang sedang menyampaikan mata kuliah ini, tapi karena banyak faktor mengganggu, maka kita mahasiswa kurang memahami apa yang Bapak sampaikan ya. Ya ini penyebabnya apa? Yo, dia bilang adanya apa ini ya, mungkin banyak faktor yang mengganggu ya. Yang penting jangan sampai makna atau keinginan saya itu berubah nantinya yang diterima Anda. Misalnya walaupun misalnya sinyalnya putus-putus ya, tapi maknanya itu tetap sama, itu berarti tidak terjadi perbedaan makna. Misal ya, saya memberi penjelasan bahwa model komunikasi Xenon dan wafer ada 7 komponen ya. Nah, saya berikan 7 ini. Nah, walaupun sinyal putus-putus tapi Anda masih mendengar dengan sinyal putus, tapi Anda masih bisa dengan komplit melihat ini ya, atau mendengar ini, berarti kan ini masih utuh ya. Masih utuh, dan makna yang saya inginkan seperti ini masih sesuai dengan yang Anda terima. Itu berarti tidak terjadi perbedaan makna ya. Oke. Kemudian ini ya, pengumuman kerja bakti ya di sekitar kantor desa yang terdengar hanya kerja bakti saja. Oh ya, benar ya, yang benar juga ya. Ini sudah berbeda maknanya ya. Bisa ya. Oke, ya jawabannya sudah baik ya, sudah baik. Yang Mbak kita juga ya bisa ya. Yang pada dasarnya itu maknanya berbeda ya. Kuncinya maknanya berbeda antara yang dikirimkan dengan yang diterima ya. Itu kalau terjadi adanya noise source ya, adanya noise atau gangguan. Selanjutnya kita lanjutkan model floor ya. Model ini cocok untuk menggambarkan proses komunikasi melalui media massa ya, komunikasi massa ya, komunikasi yang menggunakan media massa. Dalam hal ini mencakup 8 komponen ya, proses komunikasi massa. Bisa Anda lihat di sini ya. Ada source, ada transmitter, ada channel, ada receiver, ada destination, ada noise, ada mass medium device ya, kemudian feedback device ya. Sama aja
ya dengan yang sebelumnya, ya. Jadi dia menggunakan media massa, ya. Tapi perlu diingat, ya, gangguan atau noise itu dapat timbul pada unsur pengirim, ya, pada transmitter, saluran yang dipergunakan pihak penerima, atau pada pengartian makna pesan, ya. Namun menurut De Fleur, adanya gangguan inilah yang menyebabkan proses komunikasi yang terjadi berjalan lebih dinamis, ya. Di sini ada feedbacknya, ya. Kemudian kegiatan belajar yang ketiga, ya, model-model pengaruh komunikasi, ya. Kita masuk yang model-model yang ketiga. Ada model stimulus dan respon. Jadi model-model pengaruh komunikasi, ya. A. Model stimulus respon. Model stimulus respon atau lebih dikenal dengan sebutan SR, ya, menjelaskan tentang pengaruh yang terjadi pada pihak penerima, receiver, sebagai akibat dari komunikasi. Besar kecilnya pengaruh serta dalam bentuk apa pengaruhnya tersebut tergantung pada isi dan penyajian stimulus. 3 elemen penting, ada stimulus S, kemudian pesan organisme, kemudian respon. Model ini bisa kita ibaratkan sebuah jarum suntik, ya, sebagai jarum suntik. Ya, Anda bayangkan aja sebuah jarum suntik apabila seorang dokter, ya, menyuntik pasiennya yang diberikan obat tidur, maka dia akan tertidur, ya. Maka dia akan tertidur, ya. Nah, isi media massa diibaratkan jarum suntik yang suntikan kepada tubuh khalayak, ya. Nah, jadi ada elemen penting. Model ini diibaratkan dengan jarum suntik, ya. Jadi hal yang gampang sekali, misalnya dalam dunia kedokteran, ya, misalnya seorang pasien disuntik dengan obat tidur, maka dia akan ketidur, ya. Maka dia akan sesuai dengan apa yang diinginkan, ya, bisa tidur dia, ya. Atau contoh yang lain, contoh yang lain itu misalnya sebuah berita maaf, ya. Jadi bagaimana berita itu bisa mempengaruhi respon ini, ya. Bagaimana mempengaruhinya? Nah, tergantung pada isi dan penyajiannya, ya. Bagaimana dia menyusun kata-kata sehingga lebih menarik dan mempengaruhi si penerima. Oke, kemudian model yang selanjutnya adalah B, ya, model pengaruh psikologis TV dan Comstock. Nah, ini sudah sering kita lihat, ya. Model yang dibuat oleh Comstock secara khusus mengungkapkan tentang pengaruh televisi terhadap tingkah laku seseorang, ya. Kemudian TV tidak saja mengajarkan tingkah laku, tetapi juga bertindak sebagai stimulus. Proporsi utama dari model ini adalah suatu gambaran mengenai tingkah laku yang disampaikan TV akan mendorong khalayak ramah untuk cenderung mempelajari. Semakin penting gambaran tingkah laku, semakin kuat pengaruh terhadap pembentukan tingkah laku. Ini banyak terjadi sekarang ini, ya, model gaya dan lain sebagainya, terutama dilihat di televisi, ya. Banyak
para remaja yang mencontoh cara berpakaian atau gaya dari artis gitu kan, dari nonton televisi ya. Nah ini banyak ini contoh yang bisa Anda berikan ya tentang pengaruh psikologis televisi ya. Kemudian modal pengaruh komunikasi ya. Yang C, model komunikasi 2 tahap. Ini adalah model Ricards ya, yang disebut dengan two-step flow. Model communication adalah komunikasi bertahap 2. Nah, di sini penyebaran dan pengaruh informasi yang disampaikan melalui media massa terhadap khalayak tidak terjadi secara langsung, melainkan melalui perantara seperti pemuka adat ya. Misalnya sebuah pendapat disampaikan oleh seseorang. Nah ini tidak akan langsung diterima, tapi dia ada pendapat dari pemuka adatnya. Ini kalau seperti ini kata atau kalimat atau pengumuman atau perintah ini bisa diterima atau tidak. Maka ini ya, berperan pemuka pendapat lah di sini ya. Ya, pemuka pendapat ya. Kemudian yang D, nah ini model spiral ya, model spiral keheningan ya. Model spiral, model ini menjelaskan dampak penyebaran informasi melalui media massa ya. Besar kecilnya pengaruh media massa tergantung pada interaksi antara media massa. Kemudian komunikasi pribadi dan persepsi seseorang mengenai pendapat dirinya dikaitkan dengan pendapat orang lain yang ada di lingkungan masyarakat sekitarnya. Jadi begini nih intinya. Jadi semakin banyak orang yang misalnya berpendapat A ya, kemudian orang yang menentang akan semakin kecil ya, maka dia akan makin lama akan mengecil ya. Pendapat yang minoritas akan mengecil ya, akan mengecil ya. Jadi lama-lama pendapat yang minoritas itu akan mengecil ya. Nah ini yang dinamakan dengan model pengaruh komunikasi, model spiral dan keheningan. Jadi misalnya apa ya, contohnya itu rokok dapat menyebabkan penyakit jantung gitu kan. Nah ada pendapat yang lain yang menentang, oh tidak katanya kan, tapi lah semakin banyak orang pendapat itu merusak kesehatan, lama-lama pendapat yang menentang itu akan menjadi minoritas ya, akan semakin kecil ya. Oke ya. Case ya, ini ada pendapat judi itu haram katanya. Ya, boleh juga ya. Oke. Kita sekarang sudah 2 jam lebih ya, 2 jam di jam saya sudah 2 jam lebih 1 menit. Untuk itu pertemuan ini kita cukupkan sampai di sini ya. Sebelum selesai ini ada tugas yang harus Anda kerjakan ya. Kerjakan latihan halaman 3.19 dan kerjakan latihan halaman 3.30 ya. Jangan lupa 3.19 dengan 3.30 Anda kerjakan semua latihan tersebut ya, sehingga pemahaman Anda akan bertambah tentang apa yang saya sampaikan pada hari ini ya. Oke, saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya.